aku readingin buat kamu yang personal ya. Jangan putus asa ya. Di sini temanya jangan putus asa. Dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang sudah kamu alamin saat ini, kemarin, atau kedepannya. Jangan takut dan jangan pernah putus asa, karena kesempatan itu masih banyak, jalan kamu masih panjang. Jangan pernah khawatir tentang hal yang kamu rencanakan ke depannya. Oke sayang, di sini aku akan readingin buat kamu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu dan hasilnya resonate buat kamu, sehingga kamu tidak merasakan kesepian, tidak merasakan sedih, tidak merasakan kecewa, sakit hati, terluka, atau rasa penyesalan, sehingga kamu jadi putus asa dalam hal ini. Oke, aku mulai ya. Jangan putus asa ya. Kelihatan ya. Jadi nama kamu aku sengaja tutupin ya, supaya orang nggak tahu ya. Nah, di sini jangan putus asa teman. Percaya, semua pasti ada jalan keluarnya. Ada seribu cara, 1000 jalan menuju kebahagiaan, menuju kesuksesan, menuju segala sesuatu hal yang kamu impikan. Jangan khawatirkan itu di masa depan ya. Oke cantik. Di sini energinya aku tarik. Ada 8 tentang finansial dan 2 finansial. Di sini ditunjukkan bahwa kamu orang yang sangat beruntung. Aku hitung kuno ya. 8 sama 2 sama dengan 10. Kamu tahu nggak sayang? Kamu lihat di sini hitungan kuno aku di sini. Dari nama kamu 5 ditambah sama 5 sama dengan 10. Sama loh hasilnya. Ya. Itu artinya memang perjalanan kita itu nggak sama, tapi tujuan kita itu sama. Kita hitung kuno 10, kita hitung kuno sama, artinya sama dengan 1 di sini ya. Ini aku kasih lihat ya, bentar tuh. Bentar biar tuh, lihat ya. 5 sama 5 sama dengan 10. Aku hitung kuno jadi 1. Hasilnya sama seperti di kartu ya. Jadi hitungan kuno itu enggak berbohong ya. Hitungan kuno itu tidak pernah berbohong. Dan kartu aku juga bilang, kamu jangan putus asa, jangan menyerah. Kamu lihat,
Di sini ada finansial. Kamu sendiri aja bisa loh sebenarnya bahagia. Tapi karena manusia itu ditakdirkan untuk berdua, berpasangan, bersama kekasih yang kita jalanin, yang dipilihkan oleh Sang Pencipta. Jika saat ini kamu sedang menjalani hubungan yang sangat menyakitkan, hubungan yang sangat mengecewakan kamu, hubungan yang sangat seperti tidak berarti buat kamu, itu hanyalah pandangan kamu. Coba kamu telusuri diri kamu. Ya, di sini kamu melihat diri kamu. Jangan melihat seseorang atau pasangan kamu. Atau mungkin saat ini kamu lagi berjauhan sama pasangan kamu, lagi tidak berkomunikasi sama pasangan kamu. Yakinlah sama diri kamu sendiri. Karena di sini dihitung kuno, hitungan lokal 10 ya hasilnya ya. Hitungan lokal 10 hasilnya. Nah, hitungan lokal itu ada 1 dan 0. Apa kamu mau? Kalau kamu putus asa, maka kamu menempatin angka yang 0, zonk, kesakitan, terpuruk, kecewa, seperti gak ada kehidupan lagi. Tapi coba kamu lihat diri kamu sendiri. Cintailah dirimu. Buat apa kamu mencintai seseorang tanpa memikirkan perasaan kamu? Boleh kamu memikirkan dia, tapi di saat ini kalau pasangan kamu lagi jauh atau sedang tidak memikirkan, maksudnya pasangan kamu sedang tidak memahami kamu, bukan memikirkan ya. Kalau memikirkan masih. Maksud aku, kalau saat ini pasangan kamu sedang tidak bisa memahami perasaan kamu, apa yang jadi kemauan kamu, ya. Padahal di sini kemauan kamu adalah hal yang sangat positif, sangat luar biasa. Tapi di sini semesta bilang bahwa masuklah ke dalam dirimu. Lihatlah apa isi di dalam diri kamu. Bahwa kamu mampu, kamu bisa bangkit, berdiri, berjalan sendiri di atas kakimu sendiri tanpa orang lain. Balik lagi di omongan aku yang tadi, karena di dunia ini harus berpasangan. Jadi di sini aku hitung kuno ya, secara tanggal lahirmu ya. 3 sama 2 sama 5 ya. Ini sudah hasil kunonya aja ya yang aku hitung ya. Ya. Nah, di sini aku gabungin semuanya. Maaf, biar kamu paham, biar kamu kelihatan. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan ya sayang. 3 sama 2 sama 5 sama dengan 10 ya. Ini hitung lahirmu aja ya. Lahirmu aja kamu bisa sendiri loh, tapi 10 juga. Dihitung kuno adalah 1. Nah, kalau nama kamu sama tanggal lahir kamu digabungin, aku hitung kuno ya. 1 sama 1 sama dengan 2. Artinya bahwa seperti yang aku bilang tadi ya. Seperti yang aku bilang tadi. Hidup itu harus berpasangan memang. Tapi kalau belum saatnya, jodohnya, atau belum ada kesiapan, misalkan kamu sudah memiliki pasangan ya, tapi di dalam hubungan kamu itu salah satunya belum ada yang siap ya. Jadi sehingga ada yang merasa berpikir begini, ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu ya, berpikir kenapa sih kamu gak serius sama aku kah? Atau kenapa kamu gak bisa kenapa kamu gak memahamin aku, perasaan aku, atau mengerti aku gitu. Atau ini bisa sebaliknya ya, ini bisa pasangan kamu yang bicara seperti ini bisa kamu. Dan saat ini kenapa pasangan kamu merasa seperti jauh atau gimana, menghindar dari kamu, sehingga membuat diri kamu tuh merasa tidak dihargain, merasa tidak dimengerti. Percaya ya sayang, segala sesuatu
apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang sudah kamu manifest ya, sudah kamu perjuangkan selama ini. Yakinlah, jika itu kamu lakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, percaya deh, semua itu akan terjadi ketika kamu mau healing, mau melepaskan semua rasa sakit itu, melepaskan rasa ya, bukan melepaskan orangnya, tapi melepaskan rasa yang membuat diri kamu terluka, kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai. Nah, itu lepaskan, energi yang buruk itu lepaskan, supaya kamu bisa menarik energi yang positif ke dalam diri kamu, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya, seseorang yang kamu pikirkan itu, supaya energinya itu ketarik dalam kehidupan kamu. Nah, lupakan masa lalu ya, masa kemarin atau masa lalu, atau kamu sudah lama ya, selama bertahun-tahun selama ini. Yang dimaksud lupakan itu bukan melupakan momen, bukan melupakan orangnya, bukan melupakan cintanya yang indah, tapi melupakan hal, momen yang buruk, momen yang membuat diri kamu menjadi benci sama dia, menjadi rasa hati kamu menjadi sakit. Nah, lupakan momen yang menyakitkan itu, tapi tidak melupakan orangnya, tidak melupakan kasih sayangnya dia, tidak melupakan hal yang positif dari dia. Oke sayang, kamu paham ya di sini ya? Karena di sini yang bisa menyelamatkan kamu adalah kamu, bukan orang lain, bukan kekasihmu, bukan pasangan kamu ya, dan bukan aku, tetapi kamu dan Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta sudah ngasih kamu sesuatu di sini, bahwa diri kamu ini secara nggak langsung itu suatu pilihan, karena 10 itu 1 dan 0. Di saat kamu tidak sadar, di saat kamu tidak mau healing, di saat kamu masih ego, di saat kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, di saat kamu tidak mau mengubah cara hidupmu yang kemarin-kemarin, cara pola pikirmu, sudut pandangmu ke pasanganmu ya, atau ke siapapun, maka kamu akan menempati di angka yang 0. Jadi terluka tadi itu ya, kecewa ya, kalau di dalam usaha bisnis ya rugi gitu. Kalau masih dalam usaha masih kalau misalkan di dalam usaha ya ini ya, kalau masih caranya seperti itu terus, istilah kata contoh nih ya, di dalam usaha kita dagang, gimana caranya menarik klien-klien kita, pelanggan kita ya. Kalau kita masih pakai cara yang lama, mengambil keuntungan terus tanpa memikirkan ya, memikirkan orang lain. Boleh kita berdagang ngambil keuntungan, ambil cuan ya, boleh, tapi kita jangan memakai ego, enaknya sendiri, menang sendiri gitu, cuan banyak ya gitu. Nah, sehingga orang lama kelamaan tahu, sudahlah jangan beli tempat itu, mahal ya kan, tempat lain aja. Akhirnya apa? Kamu sendiri yang rugi. Akhirnya apa? Tidak jadi sukses, tidak jadi beruntung. Akhirnya akhirnya hancur semuanya dagangmu ya. Ini kalau dalam bisnis usaha ya, itu kalau bisnis sendiri. Tapi kalau dalam masih ikut sama orang kerjanya, seperti ini, kalau kerjanya kamu males-malesan ya, kamu akan dipecat, kamu akan nggak dapat bonus ya, hanya dapat gaji pokok doang. Gimana kamu mau dapat gaji tambahan kalau kerjanya kamu males-malesan, tidak dengan hati sukacita ya, pakai hati itu dengan sukacita, dengan senang ya, dengan sepenuh hati. Jadi maka energi positif bos kamu juga akan bisa ngasih kamu uang tambahan, uang bonus. Itu adalah keajaiban, itu adalah keberuntungan. Nah, gimana itu bisa kamu dapat kalau kerjaan kamu tidak bagus? Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti yang aku bilang, jangan. Nah, sekarang lanjut ya, ini di hitungan kuno aku ya, karena
Kenapa? Kamu sendiri aja bisa bahagia sebenarnya tanpa orang lain, tapi karena di dalam kehidupan ini harus berpasangan. Tapi walaupun dengan begitu, kamu tidak boleh pesimis, tetap optimis walaupun pasangan kamu ini sedang seperti yang tidak kamu inginkan. Karena di sini memang kamu ditakdirkan untuk hidup berdua ya, sehingga hati kamu ini kalau nggak ada pasangan, kamu sedih. Kalau ada pasangan, terus pasangan kamu tidak bisa mengenakan hati kamu, kamunya ribut. Tolong turunkan ego ya, turunkan ego kamu ya, karena kalian ini sebenarnya sudah ditakdirkan untuk berpasangan ya. Kalau memang belum jodoh, ya mungkin bukan dia jodoh kamu. Tapi kita lihat ya di sini. Karena di sini ada 5 pilihan. Pilihan ada di tangan kamu. Mau berubah untuk lebih yang positif, mengubah sudut pandang kamu kalau di dalam hubungan, kalau dalam pekerjaan, mengubah sudut cara kerja kamu ya, yang tadinya malas-malasan, ayo bangkit supaya kamu dapat bonus. Kalau usaha sendiri, ayolah sadar sedikit, ambil cuannya dikit aja, yang penting kamu lancar. Kalau lancar setiap hari laku terjual, kan kamu akan lama-lama akan jadi bukit ya kan, pelanggan kamu akan jadi banyak. Nah seperti itu, semua itu ada pilihan, semua itu ada di tangan kamu ya. Nah di sini aku akan tarik energinya lagi ya. Apakah dia itu jodoh yang dikirimkan sang pencipta buat kamu ya? Nih kan ada 2 ya. Oke, aku lihat. Oke, aku tarik energinya. Nah, di sini ini kan kartu ya. Ini sebagai alat aku untuk menyampaikan sesuatu pesan ya buat kamu. Dan ini kan memang gambarnya kan perempuan, dan yang aku readingin ini kamu ya, secara personal. Ini kan kamu perempuan. Jadi anggaplah ini cowok ya, karena ini energi ya, dan ini hanya suatu simbol ya. Yang penting kan ini gambarnya orang ya, ini hanya suatu simbol saja gitu. Yang penting energinya yang aku tarik, apakah dia ini jodoh yang dikirim buat kamu dari sang pencipta. Kan aku bahas orang ya. Nah di sini keluarnya tentang orang ya, hanya gambarnya aja ini bergambar perempuan ya kan. Nah itu artinya anggaplah ini cowok, berarti sesuai dengan pertanyaan aku tadi, bahwa dia adalah sebenarnya dia itu sudah dikirim sama kamu, dikirim dari sang pencipta buat kamu. Cuman kamu bisa nggak ngejalaninnya gitu, bisa nggak ngejalaninnya, caranya kamu ngerti nggak caranya di dalam hubungan itu jalannya seperti apa, paham nggak sayang, seperti itu. Nah di sini sudah terjawab ya. Terus kenapa kan ya, dia apakah jodoh yang dikirim dari sang pencipta buat kamu? Ternyata dijawab iya. Tapi kamu anggap aja ini bisa cowok bisa cewek ya gitu. Nah karena ini kamu yang aku readingin adalah cewek ya, anggaplah ini cowok gambarnya ya, karena ini hanya suatu simbol. Nah kalau misalkan kalau memang saat ini kamu masih bersama, terus ribut terus, sering cekcok, sering makan hati ya, sering tidak memahami maunya kamu, dia terus atau dia kok sekarang jadi cuek, atau dia perhatian tapi tidak memahami kamu ya. Terus atau juga saat ini mungkin kamu yang lagi berpisah ya, apa, kenapa gitu. Di sini aku tanya ya, coba aku tarik energinya ya. Maaf ini kameranya soalnya ya. Oke, di sini kamu harus healing ya sayang. Maafin mereka,
pasangan kamu, ya dia ya, yang menyakitkan kamu, atau kamu merasa atau kamu tidak pernah merasa ya, kamu merasa benar atau terus merasa benar terus. Jadi saat ini kamu harus healing, minta maaf lah, sadarlah bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah. Nah, di sini seperti dengan aku ya, sangat ini ya, ketarik banget energinya saya. Nah, ini tentang 10 ya, tentang kamu di sini. Tentang 8 ya, tentang di sini ya, dalam percintaan. Karena di sini ini kan readingan buat khusus kalau kamu sendiri aja bisa bangkit, bisa sukses ya kan segitu. Nah, ini tentang pertanyaan di sini ya. Tentang pertanyaan dari jodohmu ya, jadi pasangan. Nah, di sini dilurusin sama semesta. Kalau di sini tadi kan belum lurus karena kamu yang aku readingin cewek, tapi keluarnya cewek juga. Nah, di sini semesta menjawab. Dan dikasih bener-bener gambarnya adalah seorang kekasihmu ya, cowok ya. Nah, di sini tentang 8 di sini ya. 8 itu suatu perubahan di dalam hubunganmu, karena di sini ada tentang love ya. Jadi di dalam hubunganmu. Kenapa di sini ada 10 keriting? Keriting hitam itu adalah, aku di sini bacain keriting hitam adalah persoalan di dalam hubungan kamu, di dalam percintaan kamu. Percecokan, ego, segala macam yang membuat hubungan kamu ini retak ya. Nah, seperti apa? Gimana caranya supaya hubungan kalian ini baik-baik lagi, menjadi stabil lagi seperti yang kamu harapin ya. Di sini aku jelasin karena ini sudah memang sebenarnya ini pasangan yang sudah dipilihkan ya dari Sang Pencipta, tapi kamunya aja yang nggak sadar, kamunya yang terlalu ego di sini ya, terlalu keras. Seolah-olah kamu tuh bener, seolah-olah kamu sudah berkorban, seolah-olah kamu tuh sudah melakukan hal yang terbaik buat pasangan. Tapi lihatlah, turunkan ego ya, karena di sini hitungan kuno hasilnya 10. Readingan buat kamu secara kartu hasilnya 10. Bacaan buat pasangan kamu hasilnya tetap 10. Artinya mengarahnya ke kamu, karena pasangan kamu sebenarnya sangat mencintai kamu nih. Kalau misalkan dia jauh dari kamu, itu mungkin dia ingin menyelesaikan karirnya yang tertunda ya. Nah, terus gimana caranya menjemput energi positif ini ke dalam kehidupan kamu di sini ya, supaya ini tidak menjadi hitam. Seperti yang aku bilang tadi di sini, melepas, healing, memaafkan, mengubah cara sudut pandang, mengubah pola kehidupan kamu. Kalau di dalam tadi percintaan ya seperti ini, kalau di dalam pekerjaan, bisnis sendiri ya seperti itu tadi, turunkan harga ya supaya pelanggan banyak. Jangan ambil keuntungan sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kalau masih ikut orang lain dalam kerjaan, ya kamu jangan males-malesan supaya ada bonus dalam pekerjaan kamu ya, supaya tidak gaji pokok doang ya. Bentar. Nah, di sini aku hitung secara kuno ya. 1 sama 8 itu 9, tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa ditempatkan di mana aja. Ditempatkan di ego, karena kekuasaan, karena di saat kamu ini, kalau aku bahas tentang di hubungan ya, kalau kamunya lagi senang-senang kamu lupa diri sampai nggak ingat hal apa yang kamu lakukan itu menyakitkan atau enggak, sampai lupa diri berlebihan karena kekuasaan, kedudukan, karena kamu merasa berkuasa di dalam hubungan itu. Nah, kalau di dalam pekerjaan, bisnis,
Jangan sampai lupa diri kalau saat pencipta sang kuasa ya, Tuhan ya, ngasih kamu rezeki yang lancar, jangan sampai lupa. Ingatlah, itu uang dari mana? Dari sang kuasa, dari sang pencipta, yaitu dari Tuhan kita. Jadi kita harus menggunakan rezeki itu seperti apa, kamu tahu dong ya. Harus kita banyak beramal, berbagi ya, dan juga kita harus bisa memanajemen keuangan kita juga gitu. Dan di sini aku apa pesan dan sarannya dari semesta ya? Apa pesannya? Oh bentar, di sini aku klarifikasikan lagi ya. Kenapa ini ya? Kalau emang saat ini kamu lagi jauh sama pasangan kamu, kenapa? Tapi kalau ya kenapa? Tapi kalau kamu masih sama dia, tapi kok ribut terus, itu kenapa? Padahal kekasih kamu ini sangat mencintai kamu loh. Di sini di dalam hubungan kamu tuh dibutuhkan perubahan hal yang positif ya di dalam hubungan tuh ya. Nah, oke, aku tarik energinya ya. Kenapa? Apa solusinya? Ya, aku klarifikasiin ya. Apa solusinya? Kenapa? Biar tahu alasannya ya. Biar kamu nggak putus asa, biar kamu ingat di sini say. Jawabannya apa say? 9 ya say. Ini jawaban dari sini. 1 kan 10 dihitung kuno itu, kalau 10 dihitung kuno adalah hasilnya 1. Nah, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Itu kalau aku hitung kuno ya. Tuh say, dijawab. Nah, 9 kan. Nah, di sini aku belum mau acak-acak dulu ya, biar kamu tahu dulu. Kenapa di dalam hubungan kalian ini kenapa? Oh, ternyata kenapa dia kalau saat ini kamu di dalam hubungan ini, pasangan kamu lagi menjauh di dalam hubungan ini ya, menjauh kenapa? Ini ada konflik ya, karena ini 2 keriting di dalam hubungan kalian, hubungan kamu dan dia. Ini keriting itu permasalahan ego, ada yang menang sendiri, ada yang nggak mau ngalah ya. Padahal love ini adalah benar-benar, ini adalah cinta sejati kamu, cinta terbaik kamu. Ini adalah cinta sejati kamu. Nah, di sini aku buka lagi, aku nggak berani acak-acak dulu karena ini dari semesta ya, biar kamu tahu. Wow, oh my god, tuh lihat say. Nah, lihat ya, ini aku naikin ya. Sini aku naikin ya, bentar. Nah, ini barusan tadi ya, bentar soalnya ini kameranya nah begini ya, jelas ya saya, jelas ya. Nah, ini jawabannya ya. Kelihatan ya. Nah, kenapa kalau saat ini kamu lagi, kalau misalkan sekarang ini kamu masih berhubungan sama pasangan kamu ya, belum bisa, terus tapi kok ribut terus. Nah, di sini di dalam hubungan ini ya, ribut terus ya, tentang 9 kekuasaan di dalam hubungan, seperti yang aku bilang tadi di sini ya. Kalau kurang jelas nanti kamu bisa mundurin lagi ya videonya ya, hasilnya dari sini ya. Nah, di sini disarankan butuh perubahan. Ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu. Tapi di sini energinya si kamu yang harus berubah, mengubah ke arah yang positif. Itu bukan berarti usul mengubah berarti kamu tuh salah selama ini, no. Tapi salah satu harus turunkan ego. Karena di sini itu kamu yang menarik energinya. Bukan pasangan kamu yang menarik energi kamu, tapi kamu yang menarik energi pasangan kamu. Paham ya say? Nah, di sini ini adalah cinta sejati kamu, as ya. Kelihatan nggak sayang? Nah, as ya. Nah, ada gambar pasangan kamu juga ya.
ini energi bisa terbolak-balik ya. Ini karena personal ya. Jadi kalau apa namanya, kalau buat orang yang nggak personal, ini ya buat yang nonton video ini ya, video kamu nih sayang, ini bisa diartiin sendiri supaya energinya kamu ini bisa bermanfaat buat orang lain juga ya say. Berbagilah. Nah di sini aku gunakan itu supaya kamu juga dapat amalnya juga ya. Nah ini kalau buat orang yang ini kan personal reading ya, buat orang yang nonton video ini, artikan saja ini bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi ini kamu ya yang berubah, tapi ini aku arahin ke kamu lagi ya, ini yang personal ya. Nah ini kenapa di sini ada 6 itu perlahan akan datang ke kamu kalau kamu sudah healing, sudah mengubah cara sudut pandang kamu, mau rendah hati, turunkan ego, tidak saling menang. Nah kalau saat ini hubungan kamu lagi terpisah, apa penyebabnya? Nah ini di dalam hubungan ini ada kekuasaan ya, di dalam hubungan akhirnya lupa diri. Oh ya salah kamu ini, ya aku begini karena kamu. Terus misalnya salah, kamu saling nyalain, saling nyari kesalahan, saling nyari kesalahan satu sama lain. Nah kalau di dalam pekerjaan ya, kalau yang misalkan kamu ini masih ikut sama orang, ini ada kekuasaan, kamu merasa nyaman ya, misalkan kamu nyaman dalam pekerjaan ini, masih ikut orang ya tapi kamu merasa nyaman, enak. Saking nyamannya di situ, merasa kamu berkuasa, bisa tahu sela-selanya, sehingga kamu lupa diri. Ya kita kan semesta itu, Tuhan tuh melihat ya lewat semesta ini. Kamu kerjanya apa, apa yang kamu tanam ya itu yang kamu, apa yang kamu tabur ya itu yang kamu tuai, yang kamu dapat. Kamu kerjanya seperti itu ya kamu dapatnya seperti itu. Nggak bisa ngarepin gede gitu. Nah tapi kalau di dalam bisnis sendiri, usaha, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa diri di saat kita laris ya, lupa uangnya buat belanja foya-foya, lupa sama orang yang di bawah, lupa sama pasangan kita, lupa sama orang tua kita, lupa sama orang yang sayang sama kita ya, lupa yang harusnya itu uang dari mana, hasilnya dari atas ya, kamu harus balikin juga ke atas ya. Dengan cara apa? Berbagilah ya gitu. Nah paham ya saya. Nah di sini sekarang apa pesan dari semesta ya, apa pesan dari semesta di sini supaya kamu melihat semua. Nah, kelihatan ya sayang, apa pesan dari semesta untuk kamu ya, untuk kalian berdua bisa ya, buat kamu yang nonton atau pasangan kamu nonton juga ya kan, kali aja ya, kan kita kan tahu. Oh di sini ada pesan dari semesta. Hei kamu harus benar-benar harus mengubah hidup kamu, karena sepertinya ada yang harus kamu perbaiki di dalam diri kamu. Kalau ini merah ya bagus, karena ini hitam, jadi semesta berpesan buat kamu. Ini semesta sendiri loh ngasih pesan buat kamu. Ini kalau merah ya jadi kartu, jadi keajaiban, keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan dalam hal apapun yang positif. Tapi ini semesta ngasih kamu pesannya dikirim dari semesta sendiri tentang kehidupan kamu. Cintailah diri kamu ya,
mencintai diri kamu itu dengan cara apa? Dengan cara melepaskan rasa sakit, rasa kecewa, rasa putus asa, rasa seperti tidak dihargai, rasa apa? Itu lepaskan, rasa yang membuat kamu down ya, itu lepaskan. Dan maafkan orang-orang yang membuat diri kamu terluka secara jasmani dan rohani kamu. Karena di sini semesta berpesan seperti itu. Healing ya, melepas. Meditasi lah ya, gitu sayang. Nah, supaya energi positif itu hadir dalam diri kamu. Nah, ini apa sarannya dari semesta? Oke, apa sarannya dari semesta? Kelihatan ya sayang. Oh ya, aku ini tadi pesan ya. Nah, aku balik lagi ke sini, hitung kuno dulu ya. Maaf ini aku sini dulu. 6 sama 2 sama 9. 9 sama 2 11. 11 sama 6 itu 17. Nah, 17 ya. Mana sih bukunya? Nah, kalau 17 kita hitung kuno, 1 sama 7 sama dengan 8. Jawabannya ada di mana sayang? Ada di sini, ada di sini ya. Tapi sumbernya dari mana? Dari sini. Nah, sumber ini dari mana? Dari hubungan kalian. Ya, ini hubungan percintaan, hubungan secara pekerjaan atau apapun itu ya, hubungan apapun. Sebenarnya dari mana? Ya itu. Ya. 8. Itu artinya bahwa pergantian, perubahan, fase perubahan, karena 8 itu berputar terus ya kan, nggak ada putusnya kan ya gitu. Nah, ini tadi pasalnya udah ya. Nah, sekarang apa sarannya dari semesta buat kamu ya, buat kalian berdua ya, buat yang nonton video ini ya. Nggak apa-apa ya sayang, readingan personal kamu aku bagiin buat mereka ya, supaya kamu juga mendapatkan sesuatu amal ya, seperti itu ya. Karena ini kan personal, ini buat kamu ya. Aku tahu kamu pasti mengizinkannya, karena itu akan menjadi dampak yang positif kok. Kita berbagi itu lewat apa aja ya say, nggak apa-apa ya cantik. Nah, di sini apa sarannya dari semesta buat hubungan kalian berdua, buat kamu ya. Kalau kurang jelas kamu bisa putar lagi ya ke belakang. Apa sarannya dari semesta buat kamu? Oh, lihat, kamu lihat nggak? 9 sayang. Itu berarti kalau kamu mau bisa healing, melepas tadi yang aku bilang tadi ya, itu akan yang hitam ini tadi akan terjadi seperti ini loh. Nah, itu ini akan hilang nih, ini akan hilang ya kan, itu. Nah, di sini apa sarannya? Ada tentang 3 love hitam, hati yang terluka, yang kecewa, yang sakit ya, yang ya merasa disakiti atau menyakiti ya, atau menyakiti sebaliknya ya. Nah, 3 itu gesit, cepat, pandai, pintar. Nah, cepat itu cepat apa dulu? Cepat putus atau cepat jadi? Atau yang tadi masih pacaran, atau cepat naik level jadi menikah, atau cepat hilang, putus ya kan? Nah, ya kan, padahal kamu pandai, kamu pintar ya, pintar dalam hal ini ya, dalam bisnis atau pekerjaan, atau karena kamu pandai, pintar mencari celah, mengambil celah, tapi kamu tidak mengerti cara menjalaninya di dalam hubungan ini. Nah, aku hitung kuno ya,
3 sama 9, karena ini di sini 9 tentang keberuntungan, kesuksesan, kekuasaan, kedudukan. Ini di sini. Harusnya kamu nih dapat seperti ini. Nah, di sini aku hitung kuno. 3 sama 9 ya. 9 sama 3 itu 12 ya sayang. Nah, 12 ya. 12 itu ya, aku tulis ya. 12 ya. Aku hitung kuno ya. Hitung kuno 1 sama 2 sama dengan 3. Tuh kan. Ya. Ya. Kelihatan ya? 1 sama 2 sama dengan 3. Artinya balik lagi ke arah sini lagi. Berarti semesta menyarankan kamu ya, kalian berdua untuk fase perubahan seperti yang aku bilang tadi ya sayang ya. Mau dihitung dari mana, segi mana, segi ini, segi itu, segi itu, segi hitungan kuno dari mana, hasilnya sama. Jadi perubahan ya. Nah, di sini itu kan bagus loh ya, 9 kekuasaan. Biarlah ini yang hitam ini hilang ya dalam hubungan. Nah, ini sarannya aja ada nih di hitungan lokal 1 sama 2. Tidak keberuntungan ya kan, di dalam hubungan ini 2 ya kan. Nah, tapi kita hitung kuno karena ini masuk dalam saran. Nah, kamu disarankan untuk cepat-cepat fase perubahan dalam hubungan kamu, karena kamu lagi permasalahan kamu lagi di dalam percintaan sih di sini. Jadi keluarnya ini kan dalam finansial nggak ada urusan ya, lancar terus, amin ya. Nah, di sini udah selesai ya say. Aku kasih bonus kartu keberuntungan ya. Ini kartu keberuntungan itu bisa berupa apapun ya, bisa berupa pesan, bisa berupa saran, bisa berupa bener-bener kartunya, kartu keberuntungannya, kartu keajaibannya. Karena kita lihat aja ya, kita lihat ya, kita lihat sekarang ya. Semoga kamu bisa menerima saran dan pesan tadi dari semesta ya, lewat aku ya, tujuan buat kamu. Dan memakai alat ini semua, ini hanya alat, kartu ini hanya alat. Aku tidak membaca kartu ini. Kalau aku hanya membaca kartu ini, apa yang dibaca? Yang dibaca ya cuman oh iya 6 love, membacanya doang, gambarnya doang. Kenapa aku sampai bisa menerjemahkan semuanya permasalahan kalian? Itu karena aku menarik energi kalian, dan aku pakai hitungan ramalan, hitungan kuno, supaya hasilnya akurat. Memakai tanggal lahir kamu atau nama kamu, aku pakai cara apapun aku bisa, selama aku menarik energi, membacakannya dengan tulus. Kalian pasti akan bisa menerima dan resonate, karena segala sesuatu tuh didasarin pakai hati, pakai kasih. Semua kalau dijalanin pakai hati, penuh sukacita, pakai kasih ya, itu pasti bakal bisa diterima ya sayang ya. Nah, di sini apa ini kartu ini ya, aku kasih ya, kartu keberuntungan ini juga dari semesta, makanya aku kasih bagi ke kamu juga ya, supaya kamu ini bisa melihat ya gimana caranya. Oh ya, begini kelihatan ya sayang, kelihatan nggak? Kelihatan semua ya, yang mungkin udah. Nah, sini apa ya, coba aku lihat. Semoga ya ini bermanfaat buat kamu ya, supaya kamu bisa melihat saya nanti jatuhnya kayak apa. Ya. Oke. Kartu keberuntungan dari aku ya, ini dari aku pribadi, tapi ini juga dari semesta. Oh my god. Oke, nggak apa-apa.
Di sini kenapa? Ternyata di sini berbentuk, kartu keberuntungan kamu berbentuk saran. Kalau kamu nggak cepet-cepet seperti yang tadi saran dari semesta tadi, cepet-cepet mengubah ya, karena ini fase perubahan, cepet healing, maka ini kartu keberuntungan kamu itu akan lenyap, impian kamu akan lenyap ya. Cepat-cepat diperbaikin ya say, ini persoalan yang sangat berat ya, cepat-cepat. Nah, aku di sini nggak lepas tanggung jawab, aku nggak mau membuat kamu susah di sini, karena di sini ada kartu, karena 4 itu nggak bagus, jadi aku harus selesaikan dengan angka yang bagus ya. Sebentar, ini kalau kamu nggak cepet-cepet healing, nggak cepet-cepet berubah ya, ini hasilnya. Nah, gimana kalau kamu sudah berubah? Apakah ada hal positif? Atau kalau kamu berubahnya setengah-setengah, itu apa yang terjadi? Nah itu, ini di dalam kartu keberuntungan kan, keberuntungan ya. Oh my god, nih kamu lihat nih, jatuhnya tentang 4, 9 dan gambar cowok. Nah ini artinya, ini sebentar aku singkirin dulu ya, biar kamu bisa jelas banget ya. Ini yang udah ya, ini selesai. Oke, nah ini tadi, ini kan tadi ya, udah ya. Nah sekarang kalau kamu berubahnya setengah-setengah, itu seperti apa? Terus kalau kamu berubahnya benar-benar berubah dengan seluruh, benar-benar berubah dari hati ya, benar-benar sungguh-sungguh menyadari, seperti yang aku suruh tadi ya. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti kamu apa, asik sendiri, bukan. Mencintai diri sendiri itu bukan asik sendiri, tapi mencintai diri sendiri itu tidak membiarkan hati kamu terluka karena kamu mencintai seseorang. Nah itu gimana caranya ya? Kamu lepaskan hal yang negatif. Cara apa? Caranya seperti apa? Ya udahlah, aku ikhlas aja lah dia seperti itu. Dia mau pulang kayak, dia mau pergi kayak, dia mau datang kayak, dia mau baik kayak sama aku, dia mau jahat kayak sama aku, dia mau apa, terserah Tuhan, aku serahin. Karena segala sesuatu itu adalah Tuhan yang berkuasa. Kita hanya berusaha dengan cara seperti itu tadi, melalui proses-proses ini. Di dalam ujian ini ya, kita harus melalui prosesnya ya, lewat ujian ini gitu. So, kalau kamu sudah melewati ujian ini, melalui proses ini ya, kamu akan lulus dalam tes bidang percintaan, usaha, bisnis, nah, segala macam ya. Nah itu, nah di sini tentang yang jatuh tadi ya, ini ya. Kalau kamu, nah ini ada anak kekasih kamu ya, kalau kamu setengah-setengah ya, dia akan datangnya seperti ini ya kan, seperti ini ya kan. Nah datangnya walaupun dia ya, dia datang tapi hatinya seperti apa nih, keriting ya. Walaupun 4-nya ini tadi berubah jadi merah, keritingnya berubah jadi love ya, tapi kan nggak bagus saya gitu. Nah di sini tentang 3, tentang finansial kalian tuh masih bagus ya di sini, hoki ya, beruntung ya di sini. Nah di sini tentang ini egonya kalian kayaknya terlalu ini ya, tinggi ya, masih egois ya. Egois itu bisa mementingkan diri sendiri, bisa mementingkan pasangan doang juga bisa, tapi nggak mementingkan, jadi mementingkan diri sendiri juga bisa, tapi nggak mementingkan pasangan. Terus mementingkan pasangan aja, tapi nggak mementingkan dirinya sendiri, diri kita sendiri, itu juga bisa. Nah aku hitung kuno ya di sini tentang 4 sama 4, 8 ya. 8 sama 3 itu 11.
11 sama 9 itu 20. Oh my god, 20 say. Nah 20 aku hitung kuno itu jadinya berapa? 2 di dalam hubungan ini. Aduh mana sih, kesini aja ya, kesini ya, kesini. 2. Nah berarti di dalam hubungan ini, balik lagi ke sini tuh, balik lagi ke arah sana nih ya, dibalik lagi ke sini. Mau di mana, dipesan di mana aja di dalam hubungan ini ya. Kalian ini sebetulnya udah ditakdirkan bersama, cuman kalian berdua ini belum mengerti caranya, gimana caranya menyelesaikan masalah, menjalaninya, suatu hubungan yang ideal lah ya, yang positif. Gimana bisa, gimana caranya? Semua orang, hubungan kamu pengen apa ya, semua orang paling pengen bahagia, sukses ya, harmonis. Tapi buat apa kalau kita nggak mengerti? Nah di sini seperti yang tadi aku hitung secara kuno ya, aku hitung secara kuno. Nah di sini biar ngeliat kan secara kuno, kelihatan ya saya, sorry. Nah kelihatan ya sayangnya, soalnya ini tadi. Nah begini nih, biar kamu gimana, begini. Oh ya begini, gini ya. Oke. Nah gimana kamu bisa bahagia dalam hubungan ini kalau misalkan yang saat ini hubungan kamu ini misalkan saat ini hubungan kalian berdua ini lagi renggang, lagi jauh. Itu gimana kalau kamu salah satu di antara kalian ya, bisa pasangan kamu atau kamu yang nggak mengubah, yang nggak sadar diri ya, kalian nggak akan bisa bahagia. Padahal ini kalian berhubungan dengan ini semua ini udah mau cinta sejati kamu. Sini ada ya, yang belum jelas bisa ini ya sayang, mundurin lagi ya. Itu ya, semoga ini bermanfaat buat kamu ya, buat kalian semua yang nonton video ini ya, channel ini ya. Semoga ini bisa membantu di dalam hubungan kamu berkalian, di dalam bisnisnya ya. Tolong ini adalah fase perubahan karena di tentang 8 ya, itu berputar ya. Oke, semoga resonate. Terima kasih ya, bye.